Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lil muttaqin wa anzalal Islam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan memperbanyak alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita sudah masuk menyelesaikan 26 Ramadan. Pada hari ini sampai saat ini Allah masih memberikan, menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita, sehingga untuk melaksanakan, memaksimalkan ibadah-ibadah Ramadan di bulan ini kita masih bisa melaksanakannya insyaallah. Salawat mari kita sampaikan ke junjungan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena syafaat ataupun pertolongan beliaulah yang sangat-sangat kita harapkan nanti di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan mari kita berdoa Bapak Ibu, kita yang ada di sini termasuk juga nanti anak-anak, keluarga, sahabat, kerabat kita, termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah. Setiap amalan itu sesungguhnya tergantung kepada akhirnya. Artinya apa? Kalau kita ingat dulu Bapak Ibu waktu di sekolah, kalaulah misalnya kita masuk sekolah 4 bulan aktif, 2 bulan menjelang akhir semester sampai kita ujian tidak pernah ikut ataupun tidak pernah masuk lagi, otomatis kita tidak mendapatkan apa-apa, tak mendapatkan nilai. Itulah yang kita takutkan. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan ini di awal kita sangat menggebu-gebu sekali, semangatnya minta ampun. Pas di akhir Ramadan, masuk 19 malam Ramadan, mungkin belum ada baju hari rayanya, tak mood lagi sholat tarawih ataupun witir. Atau misalnya ada jadi bulan kampung tahun ini, tak selera lagi sholat tarawih dan witir. Jangan kita seperti itu. Jadi itulah yang kita takutkan nanti. Jangan sampai nanti kita tidak mendapatkan apa-apa sesuai dengan sabda Rasulullah tadi. Artinya apa? Mulai dari awalnya kita start semangat sampai akhir Ramadan ini kita usahakan maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i yang sering kita dengar, beliau hidup sekitar 1200 tahun yang lalu, pernah menulis satu kitab yang berjudul Majmu' al-Ulum wa Matali'u an-Nuzul. Kemudian Bapak Ibu, kitab ini dikutip lagi, diteruskan lagi oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Arabi. Beliau menulis kitab itu lagi, meneruskan kitab-kitab Syafi'i. Beliau membuat judul yang bernama Al-Muqaddimah Al-Futuhah Al-Ilahiyah. Apa isi kitab Imam Syafi'i itu? Beliau sudah bisa menyusun berapa jumlah masing-masing tulisannya yang dituliskan di dalam Al-Quran.
Jadi saking hafalnya Imam Syafi'i terhadap Al-Quran ini, dia sudah bisa menghitung berapa jumlah masing-masing setiap huruf hijaiyah yang dituliskan di dalam Al-Quran tersebut, mulai dari huruf alif sampai dengan huruf ya. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu, Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 6 kali dalam sehari. Ada hadis Rasulullah SAW, ini berasal dari sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka Allah akan membalasnya dengan satu kebaikan, kata Rasulullah. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan lagi menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin melainkan alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Jadi kalau kita kaitkan Bapak Ibu dengan hadis Rasulullah ini tadi, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, alif sudah 30 pahala Bapak Ibu kita dapatkan. Baik, kita sambung dengan kitab Imam Syafi'i tadi. Beliau sudah bisa menyusun jumlah masing-masing huruf yang ada di dalam Al-Quran. Rupanya Bapak Ibu, jumlah huruf yang paling sering dituliskan di dalam Al-Quran itu adalah huruf alif. Itu berjumlah 48.742 huruf. Sebanyak itulah dituliskan huruf alif di dalam Al-Quran. Kemudian disusul dengan huruf lam berjumlah 333.922 huruf. Kemudian disusul dengan huruf ha kecil, itu berjumlah 28.922 huruf. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita dihitung semua jumlah huruf masing-masing, mulai dari huruf alif sampai dengan huruf ya, itu bertotal 1.027.000 huruf. Nah, kalau huruf yang paling sedikit itu adalah huruf zo, itu berjumlah 842 huruf. Jadi kalau dihitung semua jumlah huruf per masing-masing huruf hijaiyah itu, bertotallah semua 1.027.000 huruf. Kalau Bapak Ibu kita hubungkan tadi dengan hadis Rasulullah itu, apa kata Rasulullah? Kalau kita membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka Allah akan membalas dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu diperdagangkan Allah lagi menjadi 10 pahala. Sekarang pertanyaannya, kalau kita bisa khatam Al-Quran sekali saja Pak Bapak Ibu, yang berjumlah huruf tadi 1.027.000 huruf kalilah 10, berarti 10.270.000 pahala yang akan kita dapatkan. Subhanallah. Itu di bulan biasa. Kalau misalnya di bulan Ramadan, bagaimana lagi Ustaz? Akan dilipat gandakan lagi menjadi 70 kali lipat kalau di bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah saudara yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya Ustaz manfaatnya untuk kita? Faedahnya untuk kita kalau kita sering memperbanyak membaca Al-Quran ini. Faedahnya Bapak Ibu akan kita dapatkan nanti ketika kita berada di alam barzakh, sampai nanti kita berada di yaumil hisab, mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Salah satunya Bapak Ibu yang bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kita nanti, Al-Quran inilah. Apa manfaatnya, faedahnya ketika kita berada di alam barzakh? Ada seorang ulama Bapak Ibu yang bernama Al-Imam Al-Hafiz Al-Bazzar. Beliau ini adalah ulama yang berasal dari Irak. Beliau pernah menulis ataupun mengarang sebuah kitab yang berjudul La'alli Masnunah. Apa isi kitab tersebut? Beliau menjelaskan ketika nanti seseorang meninggal dunia, di mana di kampung itu orang pada sibuk mempersiapkan pemandian, pemakaman, penguburan, lantas Bapak Ibu tiba-tiba datanglah seorang yang sangat bersih, tampan sekali, berdiri tegak dia di kepala mayit tersebut. Setelah mayit ini dikafani, maka dia akan berpindah ke dadanya ini ataupun di antara kain kafan tersebut. Kemudian Bapak Ibu setelah mayit ini diantarakan ke pemakaman, dikuburkan, orang yang terakhir meninggalkan pekuburan tersebut telah pergi. Datanglah malaikat mungkar dan nakir. Kalaulah kalian memang ditugaskan Allah untuk menanyakan kepada mayit ini, silakan. Tapi tolong jangan pisahkan aku dari sang mayit ini, kata orang tampan itu. Lah kenapa? Kata malaikat mungkar dan nakir, ini adalah kekasihku. Sebelum Allah memasukkannya nanti ke surganya, aku tidak akan berpisah dengan orang mayit ini, kata orang tampan tersebut. Lantas terheran mayit ini, menolehlah ke belakang dia, menghadap mayit tersebut. Orang tampan ini, siapanya dirimu? Kata mayit itu, aku adalah Al-Quran yang engkau baca ketika engkau di dunia, baik engkau baca secara pelan maupun engkau baca secara keras. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, berapapun besarnya cintamu kepada Bapak, ataupun sebaliknya Bapak ke Ibu, kalau sudah meninggal nanti tidak ada itu yang mau menemani di alam kubur itu. Dek kawan dengan abang di kubur itu tidak ada itu. Biarlah diberikan nanti lampu, dilengkapi semua fasilitasnya. Tidak ada yang mau itu Bapak Ibu. Satu-satunya yang bisa kita harapkan untuk menemani kita nanti di alam kubur itu adalah Al-Quran yang kita baca. Bapak Ibu jamaah salat tarawih insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa faedahnya ketika nanti berada di yaumil hisab atau berada di yaumil akhir kelak? Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran itu, kata Rasulullah, sesungguhnya di yaumil akhir kelak dia akan datang memberikan syafaat, dia akan datang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya yakin amalan ini tidak memerlukan biaya yang banyak, seperti umroh dan haji. Cukup modal 75.000. Kalau yang belum ada Qurannya di rumah, cukup modal 75.000 beli Quran. Saya yakin di sekitar kita ini pada umumnya profesinya adalah pedagang. Misalnya sebelum datang rezeki kita, ada orang yang mau beli, tidak ada salahnya baca Quran, manfaatkan waktu yang kosong itu. Jangan kita diam saja. Sebelum datang orang beli, gunakan waktu itu untuk memperbanyak membaca Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu jamaah salat tarawih insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir Ramadan ini banyak sekali amalan yang sangat dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama kita untuk kita laksanakan. Termasuklah Bapak Ibu memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau bisa minimal minuman-minuman di dalam 1 bulan Ramadan ini, bisa kita mengkhodamkan sekali saja Al-Quran itu. Karena faedahnya di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan lagi menjadi 70 kali lipat.
Setelah Ramadan ini nanti kita sudah melatih diri untuk merajinkan memperbanyak Al-Quran di bulan Ramadan ini. Habis selesai Ramadan, masuk nanti kita ke bulan-bulan yang akan datang. Lanjutkanlah amalan itu. Jangan kita hanya mengandalkan di bulan Ramadan ini saja. Selesai Ramadan ini, masuk ke Syawal nanti, masuk ke Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai nanti kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maksimalkanlah membaca Al-Quran tersebut, karena faedahnya begitu besar sekali. Bukan hanya saja nanti ketika kita berada di dunia ini ataupun berada di alam barzakh, akan tetapi amalan ini termasuklah amalan yang dikatakan oleh para ulama amalan al-muta'addi, amalan yang akan terus-menerus mengalir pahalanya sampai kita berada di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan Bapak Ibu memberikan motivasi kepada kita semua untuk kedepannya untuk lebih lagi memaksimalkan dalam hal membaca Al-Quranul Karim, memberikan pelajaran kepada kita semua untuk bisa kita amalkan di bulan ataupun di tahun-tahun yang akan datang. Apabila ada kekurangan, kesilapan, saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.